Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, 10 menit ya, sekitar 10 menit, saya ingin sharing saja sedikit ya. Kenapa kita mesti memastikan bahwa profil kita di Simritamas itu sudah benar? Apa sih pentingnya gitu ya? Jadi kepada Bapak Ibu dosen yang mengajukan hibah penelitian ke DRTPM, maka silakan diupdate profilnya karena itu sangat penting. Kenapa itu penting? Pertama, kita kan sudah tahu nih bahwa tahapan seleksi proposal itu ada seleksi administrasi dan penilaian usulan. Dan kedua tahapan ini menuntut adanya profil kita yang benar di Simritamas. Kita mulai dari administrasi. Ini adalah contoh seleksi administrasi. Mudah-mudahan tahun ini masih sama, ini tahun sebelumnya. Untuk penelitian dasar misalnya, ada syarat 3 syarat yang mesti terpenuhi. Yang pertama, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2. Jadi dia memiliki 2 jurnal di database terindeks atau pada Sinta 1 dan 2. Ya, database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 sebagai penulis pertama dan corresponding author. Nah, dan ini di mana kita bisa lihat, yaitu dari profil Bapak Ibu yang ada di Simritamas. Baik itu sebagai penulis pertama ataupun corresponding, itu statusnya ada di profil. Kemudian, seorang penilai, mereka nanti akan membuka link yang ada pada lampiran proposal Bapak Ibu, di mana daftar publikasi itu diambil dari data Simritamas Bapak Ibu, dari profil Bapak Ibu di Simritamas. Jadi seorang penilai nanti akan klik linknya, ya. Ketika linknya tidak benar, walaupun publikasinya ada, ya, tapi linknya tidak benar, maka Bapak Ibu dianggap tidak eligible. Padahal Bapak Ibu mungkin punya 100 publikasi, tetapi linknya tidak ada yang benar, ya. Maka Bapak Ibu akan diklik di sini tidak. Jadi satu saja tidak, maka Bapak Ibu tidak eligible. Ini berlaku untuk semua, untuk terapan, ya, untuk mencek jurnalnya, KI-nya. Ini semuanya bergantung kepada kebenaran data Bapak Ibu yang ada di Simritamas. Maka oleh karena itu, sangat penting sekali Bapak Ibu untuk update profil, ya. Sangat penting sekali. Ini baru di tahapan evaluasi. Pada tahapan penilaian substansi juga sama. Karena di tahapan substansi ketika Bapak Ibu sudah lolos administrasi, ada penilaian rekam jejak, ya, terutama untuk skema ini, ya. Ada penilaian rekam jejak, ya. Dan rekam jejak ini, misalnya ini, ya. Apakah Bapak Ibu punya publikasi di jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding? Ada. Ya, berapa banyak? Nah, misalnya mungkin Bapak Ibu punya 100, mungkin ya, punya 100. Ternyata Bapak Ibu yang benar itu hanya 2. Ya. Datanya yang benar itu hanya 2. Linknya yang bisa diakses itu hanya 2. Maka Bapak Ibu rugi kan gitu. Padahal sebetulnya punya besar dari 10 yang mestinya dapat nilai 20 kalau riset dasar. Begitu juga untuk publikasi yang lain. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk mengupdate, ya, profil Bapak Ibu yang ada di Simritamas, ya. Sangat penting. Ini adalah contoh, ya, proposal kita ketika kita sudah upload, kemudian sudah lengkap, sudah disetujui, ya. Maka kita bisa melihat ada lampiran kan di belakangnya, ya. Jadi setelah daftar isi, ini otomatis di Bapak Ibu, ya. Ya kan? Ini otomatis, tidak kita yang buat lampiran ini, tapi otomatis akan terbawa oleh sistem dari profil kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih. Di sini ada judul artikel, kemudian ada peran. Peran ini, ya,
bisa saja di SIM litbangmasnya belum benar. Ya, peran ini bisa jadi belum benar. Ya, kemudian link ini juga bisa jadi belum benar. Jadi misalnya contoh nih, saya klik satu nih, contoh punya saya. Oke, oke. Nah, apakah benar dia kebawa ke artikel tersebut? Nah, benar ya, ini sudah benar. Nih linknya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa link itu mesti membawa ke artikel yang dimaksud. Link tersebut mesti membawa ke artikel yang dimaksud. Ini contohnya yang dinatur misalnya. Benar nggak? Nah, benar ya, ini sudah benar. Jadi ini yang diinginkan. Jadi link ini sudah benar membawa kita kepada link artikel. Seringkali linknya salah atau linknya kepotong ya. Di sini memang kepotong ya, tapi yang jelas kalau kita klik di sini tidak nampak semua memang. Tapi kalau kita klik letakkan kursor maka kan nampak itu hyperlinknya benar gitu. Ya, ini yang mesti kita lakukan. Sekarang kita coba masuk ke SIM litbangmas. Ya, kita coba lihat login akun saya yang ada di SIM litbangmas. Kita bisa lihat semuanya di identitas kita. Kalau misalnya golongan kita belum benar ya, ya misalnya Bapak Ibu bisa jadi sudah S3, ternyata di sini masih S2. Maka bisa disinkronkan di sini ya, di bagian PD Dikti. Klik saja sinkronisasi PD Dikti, tapi terlebih dahulu data PD Diktinya disinkronkan dulu oleh pihak universitas. Ya, diupdate dulu data PD Diktinya, baru klik tombol sinkron ini ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah eligible ternyata tidak eligible, maka ini kan sayang ya karena tidak update data PD Diktinya. Maka diupdate dulu oleh pihak universitas, oleh admin universitas. Kemudian setelah update di PD Diktinya baru diklik tombol sinkronisasi. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu walaupun mungkin tidak update di sini ternyata Bapak Ibu eligible, maka sebetulnya tidak wajib juga untuk mengupdate ketika secara eligibilitas Bapak Ibu sudah memenuhi misalnya gitu ya. Tapi kalau mau diupdate silakan. Kemudian Sinta, ini data Sinta ya. Ini data Sinta, ya Bapak Ibu bisa sinkronkan data Sintanya. Tapi kalau misalnya data Sintanya di Sintanya itu belum update, maka Bapak Ibu update dulu Sintanya. Ya, update dulu Sintanya baru melakukan sinkronisasi ya. Jadi untuk mengupdate Sinta Bapak Ibu bisa meminta kepada verifikator universitas ya yang sudah ditunjuk ya untuk mengupdate data Sinta ini. Tentu terlebih dahulu Bapak Ibu mengupdate data Google Scholar-nya dan data Scopus karena verifikator universitas tidak akan bisa mengupdate Sinta kalau ternyata data Scopus dan data Google Scholar-nya tidak benar. Ya, jadi benarkan juga data Google Scholar dan data Scopus ya. Saya sangat merekomendasikan untuk selalu membersihkan data Scopus dan data Google Scholar ini karena ini akan berkaitan dengan Sinta, sedangkan Sinta akan berkaitan dengan perangkingan universitas. Maka ini dampaknya besar. Maka selalu rapikan data Scopusnya dan rapikan Google Scholar-nya. Bukan hanya untuk apply hibah penelitian, tetapi sebetulnya untuk dampak yang lebih besar bagi lembaga Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi setelah diupdate Google Scholar-nya sudah benar, ya, Scopusnya sudah benar, minta verifikator universitas untuk mengupdate Sintanya. Setelah update Sintanya, baru klik tombol sinkronisasi. Itu untuk mensinkronkan Sinta. Maka seluruh data artikel ya yang ada di Sinta itu akan masuk ke sini. Artikel HKI ya proceeding itu buku ya itu akan ke bawah ke sini. Ketika Bapak Ibu mengklik
tombol sinkronisasi. Sekarang sedangkan untuk penelitian dan pengabdian ini tidak bisa karena ini otomatis ya. Ini tidak bisa ya, tidak bisa. Ini otomatis nih, tidak bisa kita lakukan update sendiri. Ini otomatis. Oke. Nah, sekarang karena yang ini dan ini itu tidak tidak ada kaitan dengan pengusulan proposal. Yang ada kaitannya adalah artikel jurnal, HKI, proceeding, buku, karya monumental, dan naskah akademik atau urgensi. Sekarang kita lihat ya, misalnya ini ya. Misalnya ini jurnal-jurnal yang kita punya nih. Ya Bapak Ibu bisa cek nih ya. Misalnya nih. Dicek satu-satu Bapak Ibu ya. Cek satu-satu dan benarkan satu-satu. Apakah Bapak Ibu sudah benar sebagai penulis corresponding? Karena ini berpotensi salah ya. Yang corresponding nih ya. Jadi membedakan corresponding ya dan tidak corresponding itu oleh sistem rasanya itu akan sulit ya. Maka memang kita yang membenarkan. Ini dibenarkan, kemudian linknya juga dibenarkan, linknya ini ya, linknya ini. Nah, kemudian ketika sudah benar ya disimpan. Diklik misalnya nih, tombol URL nih kita klik. Apakah dia membawa kepada link tersebut? Oke, ini tidak bergerak ya. Oke, ini sepertinya tidak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Tapi Bapak Ibu pastikan saja ya link ini yang pasti yang ini ya, ini sudah benar tidak gitu. Dan nanti Bapak Ibu bisa uji ketika Bapak Ibu sudah upload proposal, coba diklik ya lampirannya yang kayak ini tadi, diklik. Nah, jadi semuanya Bapak Ibu rapikan demikian caranya ya, semuanya. Ini semuanya, semua publikasi ini silakan Bapak Ibu rapikan ya, baik itu linknya, kemudian peran Bapak Ibu di sana, apakah sebagai penulis pertama atau misalnya sebagai corresponding. Kalau misalnya ya Bapak Ibu lihat di sini tidak ada artikelnya ya, dan Bapak Ibu punya artikelnya, Bapak Ibu bisa menambah. Jadi selain melalui Sinta, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan secara manual ya. Jadi bisa dilakukan tambah baru di sini. Nah, bisa juga tambah baru, lengkapi semuanya. Dan diupload buktinya. Ini juga penting nih Bapak Ibu ya. Jadi semua buktinya, semua bukti artikel nih mesti diupload ya dengan ukuran maksimal 1 MB. Nah, jadi bisa. Jadi ya, ini dengan klik data baru. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk memudahkan juga para reviewer menilai, mohon juga merapikan ini karena kadang-kadang ada artikel yang 2 kali di sini. Ya kasihan ya reviewernya. Ya karena lama juga ya Bapak Ibu ya mengevaluasi artikel ini. Karena kalau 2 kali kan kasihan tuh berulang. Nah, jadi kalau yang sudah 2 kali Bapak Ibu bisa ini bisa hapus ya salah satunya. Nah, terutama yang ini yang ada tombol yang bisa dihapus ini ya, yang belum dipermanenkan. Kalau yang sudah ini sepertinya tidak bisa ya. Nah, yang bisa dihapus tuh yang belum dipermanenkan. Ini bisa dihapus misalnya gitu ya kalau memang berulang gitu. Jadi lakukan seperti ini semuanya. Hal yang sama untuk HKI juga. Nah, ini misalnya ya, ini masih kosong nih HKI-nya. Ya, padahal misalnya saya sendiri ada 2 ya. Nanti saya perlu menambahkan ya. Kemudian proceeding. Proceeding ini juga apakah sudah update? Caranya sama seperti tadi. Bapak Ibu bisa menambahkan ya proceeding di sini.
kemudian buku juga, ya, dan seterusnya. Jadi demikian Bapak Ibu ya cara untuk eh, mengupdate ya. Dan sekali lagi ketika Bapak Ibu sudah upload proposal, maka cek link ini ya, cek uji ya apakah sudah benar, kemudian ini juga apakah peran ini sudah benar. Ya, karena reviewer kan karena yang dinilai itu kan hanya yang corresponding sama first author kan ya. Maka jangan salah ini. Bapak Ibu mungkin corresponding atau first author ternyata tertulis co-author. Ya, kalau co-author sudah Bapak Ibu klaim co-author kan ngapain lagi reviewer mengklik ini gitu ya untuk menceknya. Maka yang dipastikan ya yang punya yang memenuhi syarat saja. Jadi kalau corresponding first author ya corresponding sama first author aja yang dicari. Maka oleh karena itu jangan salah menulis peran ini. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian sedikit saja ya berbagi tentang pentingnya Bapak Ibu membenarkan data-data artikel terutama ya dan secara umum data profil Bapak Ibu yang ada di Siblitamas agar Bapak Ibu lolos di uh, penilaian administrasi dan rekam jejak penelitian. Demikian saya tutup saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.